Bang Galibar, Capres terpilih versi KPU ya, Prabowo Subianto melarang pendukungnya untuk menggelar aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat kemarin, tanggal 19 April. Tapi apa yang terjadi? Pendukung pasangan 02 tetap berdatangan ke lokasi aksi. Kok bisa? Padahal mereka pendukung Prabowo pada waktu Pilpres kemarin. Tapi kali ini mereka tidak mengindahkan perintah capres yang mereka dukung. Pasti ada sesuatu ini. Coba saya diskusikan bersama Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo Mas Adi Wahyudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Indra baik ya. Alhamdulillah baik. Ini kita di hari Minggu, di akhir pekan, kita mau bahas masalah demo nih. Iya, ini ada yang unik Mas. Katanya para pendukung 02 ini kan fanatik dengan jumlah yang besar gitu. Tapi Ya, calon presidennya atau presiden terpilih gitu ya, dari presiden terpilih Prabowo Subianto sudah melarang mereka untuk datang ke lokasi demo di sekitaran gedung MK kemarin. Tapi tetap berdatangan mereka, tidak ya. mengindahkan perintah presidennya. Ini apa yang terjadi kira-kira ini? Jadi hari Jumat yang lalu kan kita juga membahas tentang adanya sebetulnya rencana ya 100.000 pendukung 02 itu akan berdemo di depan MK. Tapi ternyata pada saat kita sudah take videonya malam itu Pak Prabowo tampil untuk menyampaikan eh, supaya para pendukungnya membatalkan unjuk rasa di MK. Ya, Entah apa alasannya, tapi yang di situ disampaikan untuk menjaga ketenangan, ya kan, kerukunan itu beliau menyampaikan seperti itu. Walaupun beliau juga mengatakan eh, tuduhan kalau beliau menang gara-gara bansos itu juga adalah tuduhan yang keji. Jadi eh, masih apa ya memberikan sebuah pernyataan kalau beliau itu tidak melakukan kecurangan, bansos itu tidak ada kan begitu. Mas saya potong dulu Mas, saya Hmm. belum bacakan beritanya ini tadi Mas. Nah ya, tapi makanya kan apa? Ternyata hari Jumat itu pada saat pendukung 0103 itu memang sudah punya rencana berunjuk rasa, ternyata katanya juga dari para yang hadir di sana ada para pendukung 02 yang datang. Nah, ini kita untuk memastikan kita tidak menyebarkan hoax kan gitu. Ya, Ternyata ada berita yang diangkat oleh media mainstream. Nah, silakan Mas dibacakan. ya. Saya ambil lagi dari tempo.co, Mas. Masa pendukung tetap gelar demo meski dilarang Prabowo. Masa aksi pendukung Prabowo Gibran tetap melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat 19 April. Mereka nekat datang meski Prabowo meminta pendukungnya untuk membatalkan rencana aksi itu. Masa aksi pendukung Prabowo Gibran dari sejumlah ormas mulai berdatangan di pukul 15.00. Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi atau MK menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03. Mereka berharap MK bisa membuat keputusan tanpa intervensi dari berbagai pihak. Beberapa ormas yang terlibat yaitu Aliansi Mahasiswa Jabodetabek, Aliansi Pemuda Pengawal Suara Rakyat, Masyarakat Peduli Demokrasi, Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi. Salah satu koordinator lapangan aksi ini, Irwan, menyebutkan kelompoknya tetap melakukan aksi karena inisiatif sendiri. Menurut dia, permintaan Prabowo itu hanya ditujukan untuk internal tim Prabowo. Yang dilarang Prabowo itu mungkin internal timnya, tapi ini murni masyarakat yang ingin memberikan dukungan pada MK. Dia mengklaim terdapat 1.000 orang yang tergabung dalam berbagai aliansi pendukung Prabowo Gibran yang terlibat dalam aksi demonstrasi ini. Ya, ya, ya. Jadi yang menariknya ternyata para pendukung Pak Prabowo ini nggak patuh ya dengan Pak Prabowo sendiri ya sebagai
sebagai pimpinan tertinggi, ya kalau menurut saya sih berat juga dong jadi presiden kalau kata-katanya tidak didengarkan oleh para pendukungnya sendiri. Apalagi yang bukan pendukungnya. Padahal kalau kita bicara presiden itu kan sudah nggak bicara pendukung, tetapi seluruh rakyat itu ya harus menghormati, menghargai, dan bahkan bisa percaya dengan kata-kata atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Nah, ini kan di sini membuktikan yang kita sering bahas, Mas, bagaimana kepercayaan rakyat itu penting untuk pemerintah. Jadi legitimasi itu penting. Nah, ini sekarang kalau pendukungnya sendiri tidak mau mendengarkan pemimpinnya, nah ini menurut saya akan berbahaya untuk masa depan bernegara, ya kan begitu. Ini pandangan saya loh, pandangan saya. Ya, Jadi ini kan mereka ngelesnya itu pelarangan itu untuk internal, tim internal Prabowo. Padahal Pak Prabowo nggak bicara soal tim internal ya, pendukungnya. Berarti semua pendukungnya. Gitu. semua itu kan jelas di dalam apa pidatonya beliau itu jelas apa yang beliau sampaikan, karena memang sepertinya juga apa yang beliau khawatirkan terjadi kan. Ini ternyata eh, ada aksi saling lempar, Mas, dari Ya, pendukung dua kubu ini, jadi kubu 01 dan 03 yang menjadi satu karena mendorong supaya MK mendiskualifikasi kubu 02. Kemudian muncul para pendukung 02, itu ternyata terjadi kondisi saling lempar. Ada lempar botol air mineral sampai lempar batu. Nah, ini kan persis dengan apa yang kita bahas dari Jumat yang lalu, Mas. Pada saat ada dua kubu yang muncul seperti ini, kemungkinan terprovokasi, kemudian terjadi bentrok itu sangat besar. Dan kita bisa lihat ini yang jumlahnya sedikit saja terjadi insiden, apalagi kalau sampai betul-betul jumlah masanya banyak. Nah, saya nggak tahu nih, besok hari Senin itu kan keputusan MK ya, dibacakan. Dari pendukung 01 dan 03 kan tetap melaksanakan unjuk rasa di depan MK. Kita belum tahu nih bagaimana kubu 02, tapi saya sangat khawatir kalau terjadi bentrok. Jadi eh, karena ada orang-orang yang kembali punya kepentingan untuk ada bentrok ini terjadi. Bisa jadi Pak Prabowo juga sudah mendapatkan info ada kelompok-kelompok yang memang ingin membuat onar, membuat huru-hara, dan itu akan mencoreng nama masing-masing pihak, ya kan? Pihak ya. Pak Prabowo sendiri juga akan tercoreng namanya kalau sampai terjadi anarkis. Kubu 01, 03 pun juga seperti itu. Jadi nggak ada manfaatnya sebetulnya kita itu sampai terjadi bentrok, sampai bahkan sampai nanti ada yang nyawa hilang misalnya. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Kita kembali mengingatkan juga bagi warga Jakarta atau yang sedang berada di Jakarta, sebaiknya hari Senin besok menghindari daerah Monas seputar MK, karena pasti akan banyak massa yang berunjuk rasa di sana. Ya. Itu, Mas. Mas, sebetulnya tuntutan masa 02 yang unjuk rasa kemarin itu sama dengan yang masa 01, 03. Menuntut MK supaya mengambil keputusan yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Kan sama sebetulnya. Yang kedua ini, eh, kalau misalnya larangan Pak Prabowo tidak diindahkan sama mereka ini, terus mereka ini siapa komandonya? Gitu ya. Justru itu, Mas, yang kita takutkan, ya kan, akan ada selalu kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu. Orang yang membuat keonaran situasi itu memang ada kelompoknya yang memang punya keuntungan ya dengan membuat keonaran seperti itu.
Bisa jadi dari latar belakangnya politik, bisa jadi memang karena mereka eh, nggak punya pekerjaan, hidupnya susah, jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Tetapi itulah yang kita ingatkan sesama anak bangsa, janganlah mau diadu domba untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu. Itu yang kita harus berpikir kritis, kita betul-betul kita kaji ya kan gitu. Sebetulnya yang mau kita perjuangkan itu apa, ya kan? Jangan sampai seperti diskusi kita kemarin Mas hari Sabtu. Jangan sampai kita itu memperjuangkan, mentuhankan harta, jabatan, atau bahkan manusia. Ya, jangan sampai begitulah. Tapi kita kita tentunya ingin pemerintah yang punya legitimasi, yang dipercaya oleh rakyat. Menang itu bukan karena kecurangan, bukan ada politisasi bansos, bukan ada mobilisasi aparat, baik itu eh, aparat desa maupun ASN, TNI, Polri, dan yang tidak ada tekanan, tidak ada imbalan. Jadi betul-betul pilihan, pilihan dari rakyat. Itu kan yang kita harapkan dan Ya, harusnya memang pemilu seperti itu. ya, Nah, dari yang ditunjukkan di MK itu kan kita bisa melihat ada upaya-upaya kecurangan yang memang terukur, kan bisa diukur, ada ukurannya. Jadi misalnya eh, mobilisasi kepala desa misalnya, itu kan ada buktinya bagaimana mereka dikumpulkan di GBK misalnya di Senayan, itu kan ada, dan kemudian juga ada saksinya menunjukkan kalau kepala desa juga mengarahkan ke eh, paslon tertentu. Ini yang disebut dengan kecurangan. Jadi kembali bukan orangnya ya. Kita sebetulnya nggak masalah mau Pak Prabowo yang jadi presiden, Gibran yang jadi wakilnya, mau Mas Ganjar, mau Pak Mahfud, mau Pak Anies atau Gus Imin yang jadi presiden, buat kita sebetulnya nggak masalah orangnya siapa. Tapi caranya kan gitu. Cara untuk memenangkannya itu dengan cara yang memang sesuai dengan kehendak rakyat atau diakali. Nah, itu yang apa? Kita kita selalu menyuarakan lah. Ini kan kita menjaga kewarasan, kita mengembalikan kewarasan bernegara. Nah, balik ke urusan demo ini membuktikan apa yang kita sampaikan, Mas itu. Jadi walaupun, jadi kan sudah bisa jadi nih, sebetulnya masa yang kemarin datang atas nama timnya Pak Prabowo, sebetulnya bukan timnya Pak Prabowo, tapi memang orang-orang yang memang eh, disuruh untuk membuat onar misalnya, untuk memancing, untuk memprovokasi. Nah, itu yang kita ingatkan kembali masyarakat, jangan terpancing, jangan terprovokasi, karena akan selalu ada penyusup, baik nanti di kubu 01, 03 maupun 02 sendiri. Dan memang tujuannya untuk mengadu domba. Sama seperti Belanda dulu. ya. Yang penting ini Pak Prabowo dan timnya tuh harus menelisik lebih jauh ini. Ini kenapa ini masa pendukung saya kok nggak mau nurut perintah saya ini harus ditelisik dan ditangani secara serius ini. Jangan-jangan ada orang lain yang lebih mereka ikuti daripada saya. Gitu kira-kira Mas ini. Baik Mas Indra, terima kasih ulasannya, terima kasih analisanya, dan besok kita masih ketemu dengan topik yang lebih hangat lagi. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa. Sampai jumpa.